Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku di masa Oktav Paskah. Dan hari ini kita memasuki hari yang keempat setelah Paskah, kita sebut dengan Oktav Paskah. Dan pada hari ini kita kembali akan mendengarkan kisah bagaimana setelah kebangkitan Yesus berjumpa dengan para muridnya yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit. Segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, kisah penyaliban Yesus telah menjadi suatu kisah yang sangat menyedihkan di antara para murid. Kisah penyaliban Yesus merupakan kisah yang tidak pernah dibayangkan oleh para murid. Sebab para murid mempunyai satu harapan bahwa Yesus akan menjadi raja bagi bangsa mereka dan Yesus senantiasa hadir untuk membantu bangsa mereka mengusir bangsa penjajah. Ini adalah harapan mereka bahwa Yesus akan menjadi penguasa dunia. Yesus akan menjadi penguasa kerajaan. Tetapi pandangan mereka berbeda dengan apa yang menjadi pandangan Yesus. Yesus adalah Raja Surgawi. Raja yang tidak memiliki istana dan tahta. Raja yang memiliki serdadu pengawal. Lebih raja yang memiliki kerajaan damai dan cinta, dan serdadu-serdadunya adalah kasih, kebaikan,
cinta, dan itulah yang menjadi inti dari kerajaan Yesus. Sehingga penyaliban atau kisah sengsara Yesus menjadi kisah yang menyedihkan. Yang kedua, kisah yang menyedihkan ini sesungguhnya telah memisahkan harapan mereka dan memisahkan diri mereka dari Sang Guru. Dan tentu ini menambah rasa sedih di dalam hidup mereka, di dalam diri mereka. Namun, di sisi lain, Yesus menyadari akan hal tersebut. Maka hari ini, dan bahkan dalam beberapa kisah kebangkitan yang kita dengar, Yesus selalu berusaha untuk berjumpa dengan para muridnya setelah kebangkitan dan memberikan mereka kekuatan. Dan pada hari ini setelah kisah perjalanan dua murid ke Emmaus, Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Dan pada hal pertama, Yesus menyampaikan satu sukacita bagi mereka. Damai sejahtera bagi kalian. Salam Yesus adalah salam yang memberikan kekuatan untuk mengatasi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan para murid pada saat itu, di mana mereka mengalami suatu kesedihan pertama oleh karena ditinggalkan oleh Yesus, oleh kisah penyaliban. Yang kedua, mereka menjadi takut oleh karena mereka akan terus dicari dan dicari oleh para serdadu, imam-imam kepala, dan mereka akan mengalami hal yang sama. Dan Yesus memberikan peneguhan bagi mereka. Kebangkitan harus menjadi suatu harapan baru. Oleh karena itu Yesus memberikan suatu harapan baru, kekuatan baru, yaitu kekuatan damai dan sejahtera yang terkandung di dalam kebangkitan itu. Pesan kedua yang Yesus sampaikan adalah tentang hukum Taurat, bahwa Yesus adalah pemenuhan dari hukum Taurat itu. Dan salah satu pemenuhan dalam hukum Taurat yang dikatakan Yesus hari ini bahwa ia harus menderita, ia harus wafat, ia harus bangkit pada hari ketiga, dan ia harus bersaksi tentang kebangkitan itu. Dan pesan ini harus disampaikan kepada para murid, dan para murid harus menjadi saksi dari kebangkitan itu. Dan inti dari kebangkitan itu adalah pertobatan dan pengampunan dosa dari Allah bagi orang-orang yang datang mencari Allah. Sehingga para murid hari ini dipanggil oleh Yesus bahwa mereka harus siap untuk menjadi saksi dari kebangkitan Allah. Mereka harus siap untuk pergi mewujudkan karya keselamatan Allah dalam diri Kristus kepada semua orang, agar semua orang, semua bangsa dapat mengenal Kristus yang menyelamatkan, Kristus yang bangkit, Kristus yang telah mengalahkan kegelapan dunia, Kristus yang telah mengalahkan kekuatan iblis, Kristus yang telah menghalau kegelapan dalam hidup manusia dan membawa manusia kepada terang baru, dan terang itu adalah keselamatan dan kekudusan. Saudara-saudari, semoga pada masa Okta Paskah kita masih merayakan sukacita damai Tuhan yang bangkit. Kita mau juga bangkit dari kehidupan lama kita untuk masuk kehidupan baru, dan teristimewa siap untuk bersaksi tentang kebangkitan Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.